Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafiq Alfa dengan NIM 1902311001198. Jadi di video kali ini sebagai pemenuhan tugas ujian tengah semester saya akan membahas tentang pemikiran ekonomi Imam Al-Ghazali tentang perilaku konsumsi Islam dalam ekonomi konvensional. Sebelumnya saya dari kelas D, Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trunojoyo, Madura. Konsumsi adalah penggunaan barang ataupun jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia sehari-hari. Jadi seseorang akan melakukan konsumsi untuk bertahan hidup dan melaksanakan kegiatannya sehari-hari. Kemudian manusia juga melakukan konsumsi dikarenakan dua faktor. Yang pertama, konsumsi sebagai kebutuhan, dan yang kedua, konsumsi sebagai keinginan. Maksudnya, konsumsi sebagai kebutuhan adalah orang akan melakukan konsumsi atau akan menggunakan barang ataupun jasa untuk kehidupannya sehari-hari agar bisa bertahan hidup. Dalam artian, seseorang akan makan ataupun akan membeli sebuah makanan untuk bertahan hidup. Yang kedua, yaitu konsumsi sebagai keinginan. Dalam artian, seseorang mengkonsumsi suatu barang ataupun jasa tanpa melihat barang tersebut dibutuhkan atau tidak. Sebagai contoh, saya ingin membeli sepatu, sedangkan saya sudah mempunyai sepatu. Dan faktor-faktor dari konsumsi keinginan ini tidak berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari. Dalam artian, apabila saya tidak melakukan konsumsi tersebut, maka tidak apa-apa. Tujuan konsumsi dalam agama Islam adalah sebagai sarana penolong untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tertuang dalam firman-Nya yang artinya, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menghamba kepadaku." Dalam artian, kita mengkonsumsi barang ataupun jasa haruslah sebagai menunjang kehidupan sehari-hari kita dan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal-hal apa saja yang mempengaruhi konsumsi? Yang pertama, dipengaruhi oleh selera. Jadi seseorang akan berselera untuk mengkonsumsi suatu hal. Saya contohkan, saat ini saya ingin makan bakso, maka saya akan membeli bakso dan tidak membeli barang-barang yang lainnya. Kemudian yang kedua, dipengaruhi oleh faktor kekayaan. Jadi faktor kekayaan mempengaruhi seseorang dalam mengkonsumsi suatu barang ataupun jasa. Karena kenapa? Apabila orang tersebut mampu untuk membeli ataupun mengkonsumsi suatu barang, maka seseorang tersebut akan melakukan hal tersebut. Kemudian faktor yang ketiga yaitu faktor sosial. Hampir sama dengan faktor kekayaan, faktor sosial juga akan dilakukan seseorang apabila seseorang tersebut dapat ataupun mampu untuk melakukan hal konsumsi tersebut. Selain itu, seseorang yang ada di sekitarnya juga berpengaruh terhadap faktor konsumsi seseorang tersebut. Kemudian yang keempat yaitu faktor keuntungan atau kerugian kapital. Yang dimaksud di sini adalah seseorang akan melakukan hal konsumsi apabila orang tersebut merasa diuntungkan. Dan apabila seseorang tersebut akan merasa dirugikan, orang tersebut tidak akan melakukan hal konsumsi. Kemudian yang kelima adalah tingkat bunga. Jadi semakin banyak tingkat bunga yang diberikan, maka minat orang untuk mengkonsumsi satu hal tersebut akan semakin sedikit. Jadi orang tersebut akan menimbang manakah bunga yang paling banyak ataupun bunga yang paling sedikit yang akan kita dapatkan setelah kita melakukan hal konsumsi. Dan yang terakhir, faktor tingkat harga. Banyaknya orang yang menjual item yang sama dan dengan harga yang berbeda membuat orang berpikir barang manakah yang akan saya beli. Kemudian konsumsi menurut Imam Al-Ghazali. Menurut Imam Al-Ghazali, konsumsi adalah sebuah kegiatan ekonomi yang dilandasi dengan niat ibadah yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kesejahteraan sosial, sehingga seorang konsumen dapat memperoleh manfaat duniawi dan manfaat ukhrawi. Maksudnya, dalam kegiatan konsumsi, kita harus melihat apakah konsumsi itu dapat menunjang kita dalam kegiatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Dalam agama Islam, dilarang mengkonsumsi atau menggunakan barang yang berlebih-lebihan.
Akan tetapi, seseorang muslim harus melihat prinsip-prinsip konsumsi Islam. Prinsip konsumsi menurut Imam Al-Ghazali. Yang pertama, aktivitas konsumsi didasari oleh kebutuhan secara lahir dan batin yang harus terpenuhi. Yang kedua, sumber pemenuhan barang dan jasa dalam hal konsumsi ini harus berdasarkan sesuai dengan ajaran agama Islam. Dalam artian harus halal dan harus jelas uang yang didapat itu berasal dari mana. Yang ketiga, konsumsi harus sesuai dengan etika ajaran agama Islam. Sebagai contoh, pada saat kita makan, kita harus menggunakan tangan kanan. Dan yang keempat, mempertimbangkan lingkungan sekitar. Jadi pada saat kita mengkonsumsi, kita juga harus tahu orang-orang yang ada di sekitar kita. Apakah orang tersebut sudah konsumsi dasarnya atau konsumsi pokoknya sudah terpenuhi atau belum. Dan apabila kita memiliki beberapa rezeki dan bisa memberikan orang tersebut konsumsi pokok, alangkah baiknya kita memberikan rezeki kita kepada orang tersebut. Kemudian, kebutuhan manusia menurut Imam Al-Ghazali ada 3. Yang pertama, kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar inilah yang mengharuskan seseorang itu harus melakukan kegiatan konsumsi. Semisal, kita diharuskan untuk makan, kita diharuskan untuk tidur, kita diharuskan untuk membeli baju atau pakaian yang sesuai syariat agama Islam. Kemudian yang kedua, kebutuhan menengah. Dalam artian, seseorang melakukan hal atau melakukan konsumsi untuk menunjang kehidupan sehari-hari agar kehidupan sehari-hari dapat dilakukan dengan baik dan sesuai dengan apa yang diinginkan. Dan yang terakhir adalah kebutuhan tinggi. Kebutuhan ini adalah kebutuhan pelengkap yang digunakan manusia untuk mendapatkan kenyamanan dan kenikmatan. Jadi kesimpulannya adalah kita sebagai manusia harus bisa memilih konsumsi apa yang harus kita ambil. Alangkah baiknya kita sebagai manusia harus melakukan konsumsi sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Barulah kita bisa mengkonsumsi barang-barang yang bisa menunjang kegiatan kita sehari-hari. Bermewah-mewah itu tidak baik. Lebih baik disedekahkan kepada orang yang membutuhkan. Alangkah baiknya kita memperhatikan orang-orang yang membutuhkan yang ada di sekitar kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.